Dan tahu, kalau beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto dipanggil KPK, nah sekarang giliran Yasona Lauli. Loh, kok iso Bung? Ya iso lah, mau ora iso. Apa sih yang nggak bisa di muka bumi ini? Masalah gelengnya itu. Oh, pantaslah kemarin Ibu Megawati mengatakan, kalau misalnya ada dari antara anak-anakku ditangkap KPK, saya akan datangi. Janji ya Bu ya. Janji itu harus ditepati loh Bu. Karena ketika Anda berjanji tapi tidak menepati, maka itu dianggap hutang. Ternyata sudah tercium toh. Pandai ya Ibu Megawati ini ya, dibilang begitu, dipublislah ke masyarakat supaya apa? Nah, supaya ketika Yasona Lauli dipanggil KPK, misalnya dijadikan tersangka, oh itu adalah kriminalisasi gitu. Tapi kami udah semua tahu Bu. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya Harun Masiku sama Yasona Lauli? Ada. Udah aku bilang, ndak kaleng-kaleng ketua KPK sekarang. Bintang 3 tuh bos. Kayaknya ketua KPK sekarang kayaknya nggak mempan di kertas ya. Antara dua itu, nggak mempan di kertas atau yang menggertak udah nggak punya backingan. Gas terus bos, gas. Tak gancel tak, come on. Aduh. Ya ada hubungannya. Jadi ternyata kemarin ya Yasona Lauli dipanggil KPK, tapi beliau mangkir. Katanya tolong dulu dijadwalkan ulang. Oh kalau itu bahasanya bukan mangkir ya. Jadi apa yang bagus? Jadwal ulang, iya jadwal ulang, bukan mangkir ya, dijadwal ulang. Karena Tessa Mahardika, juru bicara KPK mengatakan bahwasanya ya beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan atau lagi nyusun rencana bos? Ojo ngono toh mas. Aduh, mungkin dia lagi diskusi dulu, ya kan? Izin Bu, lapor. Ini perbincangan antara Yasona Lauli dengan Ibu Kitum. Iya, ono apa Pak Yasona? Itu Bu, pemberitaan katanya saya mau dipanggil KPK. Loh kan saya udah bilang sama sampean, nggak usah takut, saya bakalan datang ke KPK. Iya Bu, tapi kalau bisa janganlah dipanggil Bu. Yo kalau iso. Tapi kalau ndak iso, aku mau bikin apa lagi? Ya tolonglah Bu, Ibu kan ketua saya Bu. Tolonglah ngomonglah sama ketua KPK Bu. Ya Bu, tolonglah Bu, tolonglah Bu, tolong. KPK sekarang tuh ketuanya angel. Gak bisa diajak kompromi. Susah, pusing aku. Lah maksudnya Bu, di apalah dulu Bu, ketemu dulu atau bagaimana gitu Bu. Tolonglah dulu Bu, aku udah peninggal ini. Gak usah pening-pening toh. Hadapi segala sesuatu dengan semangat. Ya Ibu bisa semangat, saya nggak bisa semangat loh Bu. Saya susah makan, susah tidur, susah mandi loh Bu. Jadi sampean belum mandi toh? Bu, tolong Bu, nggak usah ngomongin masalah mandi Bu. Ini KPK Bu, KPK. Ya kamu yang bilang tadi susah makan, susah minum, susah mandi, susah tidur, susah segala macam.
Masalah itu nggak usah untuk dipikirkan, nggak usah terlalu berat. Masalah itu dihadapi. Ya kalau bisa Bu nggak usah ada masalah gitu loh Bu, maksud saya. Saya juga begitu. Lagian kamu juga saya bilang kerja keras Sumatera Utara, kamu ndak mau. Lihat itu kamu jamin kemarin katanya Sumatera Utara bakal menang kita. Menang apa? Ya wes pokoknya kamu hadapi sendiri. Nanti saya apa datang nanti ke apa? Kalau misalnya kamu dipanggil saya datang. Udah, saya janji. Betul Bu, serius lah Bu. Serius aku rak ngapusi iki. Oh alah, kamu ini kok susah banget sih dibilangin. Serius lah Bu ya. Sekarang begini, hadapian aja dulu, hadapin ya. Ya, oke. Saya mau ada acara. Bu, ini pembicaraan kita belum selesai loh Bu. Saya ada acara saya. Nanti kita ngomong lagi toh. Bu, saya dipanggilnya besok Bu, besok saya dipanggil. Yowes kalau kamu besok dipanggil saya datang besok. Tenang aja lah, nggak sampai seminggu. Itulah pembicaraan antara Yasona Lawli dengan Ibu Megawati. Makanya diskusi dulu, diskusi. Kan begitu. Lagian jadi saksinya, bukan jadi apa? Jadi tersangka. Tenang aja lah, Wak. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebetulnya hubungannya antara Harun Masiku dengan yang namanya Yasona Lawli? Jadi begini ya, Harun Masiku terbukti bersalah pada tahun 2019 melakukan tindak penyuapan ya terhadap salah satu komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kan begitu. Nah, ternyata ketika dilakukan operasi, ternyata Harun Masiku melarikan diri alias minggat, alias cabut, alias jadi buron. Kan begitu. Nah, kabar-kabarnya Harun Masiku dia itu tanggal 6 Januari tahun 2020 ya, dia melarikan diri ke Singapura. Kan begitu. Nah, ternyata ya diprediksilah ya diperkirakan bahwasanya kasus Harun Masiku ini menyangkut ada beberapa elit politik. Salah satunya Yasona Lawli. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara penyuapan kasus KPK, penyuapan oknum KPU, ya, itu artinya apa? Berarti ada campur tangan di elit, kan begitu. Nah, kebetulan waktu itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ya waktu itu melaporkan Yasona Lawli, mengatakan bahwasanya Yasona Lawli mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku. Nah, sementara Harun Masiku Yasona Lawli waktu dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, waktu itu Yasona Lawli memberikan keterangan bahwasanya yang bernama Harun Masiku itu masih berada di luar negeri. Kan begitu. Ternyata keterangannya berbeda dengan yang disampaikan Dirjen Imigrasi waktu itu yang bernama Roni F. Sampi. Beliau mengatakan bahwasanya Harun Masiku memang benar pergi ya ke Singapura, tapi tanggal 6 dia pergi ke Singapura, tanggal 7 Januari dia sudah kembali ke Indonesia. Nah, tanggal 8 ketika terjadi operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan, tanggal 8 Januari, waktu itu Yasona Lawli memberikan keterangan palsu, mengatakan bahwasanya per tanggal 8 Harun Masiku masih berada di luar negeri. Sementara Dirjen Imigrasi mengatakan ya bahwasanya Harun Masiku tanggal 6 berangkat ke Singapura, tanggal 7 sudah nyampe di Indonesia. Artinya apa? Di sini Yasona Lawli memberikan keterangan bohong. Gitu loh ya. Jadi ada
ada apa namanya, ada usaha untuk menutup-nutupi, kan begitu loh. Apa emangnya urgensi seorang Yasona Lauli menutup-nutupi masalah Harun Masiku? Sekarang begini ya, kalau berbicara tentang larinya Harun Masiku itu kan berarti ada kaitannya dengan imigrasi, kan begitu ya. Sementara keimigrasian itu di bawah Kemenkumham. Aku nggak tahu, mungkin waktu itu kong kali kong lah Yasona Lauli dengan beberapa petugas kantor imigrasi untuk membuat keterangan palsu bahwasanya Harun Masiku berangkat tanggal 6 sampai tanggal 8 belum masuk ke Indonesia. Padahal pernyataan Dirjen imigrasi waktu itu Roni M. Sopi mengatakan tanggal 7-nya sudah kembali ke Indonesia. Jadi 6 Januari berangkat, tanggal 7 Januari kembali, artinya hanya 1 hari. Dia itu ada di Singapura, selebihnya itu dia itu di Indonesia. Makanya tidak heran ya, kepolisian beserta juga KPK menyatakan bahwasannya sekarang ini Harun Masiku ada di Purworejo. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengedarkan ya foto-foto yang menggambarkan Harun Masiku. Ada 4 foto itu, foto terbaru ya. Supaya apa? Kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ditambah lagi ada sayembara yang dilakukan oleh Bapak Marwarar Sirait. Ya, sebanyak berapa? Dia katakan 8 miliar bagi siapa yang bisa mengatakan di mana keberadaan Harun Masiku. 8 miliar, bisa beli sawah berapa hektar itu. Ya, yuk semangat teman-teman yang di Pulau Jawa, apalagi yang di Purworejo, katanya di sebelah sana ada tercium terendus Harun Masiku. Yuk semangat, semangat. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya ya, kenapa Opung ya waktu itu ya tidak dilaporkan saja Yasona Lauli supaya dipecat Bapak Joko Widodo. Nah, itulah salah satu yang menjadi aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini. Ya, mereka melaporkan Yasona Lauli dan mengatakan ya, dan dan menekankan kepada pemerintah supaya Yasona Lauli itu ditegur, kalau bisa juga dipecat sebagai Menteri Hukum dan HAM waktu itu. Ya, cuman kan kita tahulah, walaupun 1000 kali kita berkuar supaya dia diturunkan, kalau memang masih ada orang kuat di belakangnya, mana bisa itu? Kan begitu. Nah, keterangan KPK baru-baru ini mengatakan bahwasanya ada keterkaitan antara Yasona Lauli dan juga Harun Masiku. Nah, sekarangnya jadi pertanyaannya ya, apakah ini bukan merupakan tindakan kriminalisasi? Kenapa tidak dari kemarin saja dipanggil KPK ini Yasona Lauli? Ternyata jawaban KPK apa? Karena waktu itu alat buktinya belum tercukupi, belum terpenuhi. Kan begitu. Nah, sekarang alat buktinya, bukti-bukti sudah mengarah kepada Yasona Lauli. Mau nggak mau harus dilakukan pemanggilan. Kan masih dipanggil bro, belum ditangkap. Datang aja susah amat, Hasto aja dipanggil datang dia. Masa kau ndak mana nyalimu? Itu dia, makanya ya, jadi untuk Yasona Lauli kalau bisa dikatakan ya, dia agak kurang memungkinkan untuk tidak tahu keberadaannya Harun Masiku, karena kawan inilah yang berusaha menutup-nutupi di mana keberadaan Harun Masiku. Dan tahu enggak kalian ya, Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 ngomong undang-undang Opung Parbelang, wak ngeri. Ngeri wak kalau udah masuk undang-undang. Ya biar ini terang benderang, jangan hoax kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 tahun 1999, ya, Undang-Undang Tipikor mengatakan barang siapa berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan maka akan dikenai pidana. Gitu, ngomong sama Opung Parbelak begitu, harus pakai undang-undang. Jadi nggak asal nyablak gitu loh. Ini enggak, kalian bilang lagu ini penjilat, kalian bilang lagu ini ngomong gak berdasar, kalian bilang lagu ini ngomong gak berdasarkan informasi. Full informasi sama aku biar tahu kalian.
Itu dia. Jadi masyarakat jangan dibodoh-bodohi. Ya, tidak ada niat KPK untuk mengkriminalisasi yang namanya Yasona Lauli. Memang dia sekarang menjadi anggota dewan, kan begitu. Nah, sekarang mau dia menjadi anggota dewan kayak sekarang, mau dia menjadi menteri kayak sekarang, nggak masalah. Yang penting ketika dia tersangkut paut dengan masalah penyuapan ini, maka dia akan dipidana sesegera mungkin. Iya kan? Itu dia. Jadi kan udah jelaskan apa keterkaitannya antara Harun Masiku dengan Yasona Lauli. Tepuk tangan dulu kita. Kalau terbukti, ya ini namanya obstruction of justice gitu dia. Menghalang-halangi penyidikan. Jadi jangan dihalang-halangi penyidikan. Udah, datang aja lah, susah ya. Berikan keterangan yang sejujur-jujurnya gitu loh, susah ya. Apa sih susahnya ngomong jujur? Tapi nanti pesanku, kalau misalnya HP-mu sama tasmu nggak pengen disita, nanti kau ke KPK gak usah bawa tas. Nanti sama kayak Syasto ditahan, nanti tasnya merepek kau. Kan begitu? Iya, jadi itu dia ya. Jadi jangan pernah kalian katakan ini adalah usaha untuk mengkriminalisasi PDIP. Tidak, ya, karena gimana pun juga semua ada proses ya. Waktu itu mungkin waktu dia jadi menteri ya, waktu itu bukti-buktinya belum mengarah ke dia, belum kuat. Nah, sekarang makin kesini makin kuat. Aku pun nggak tahu entah kenapa. Kok bisa makin kesini makin kuat ya? Itu dia, ya. Tapi jujur aja aku bilang, aku agak tanda tanya juga ini, ya kan. Ini Harun Masiku ini kan bisa dikatakan kan jumlahnya kan kecil itu kan. Apa namanya, uang yang terkait dengan masalah Harun Masiku ini kan kecil. Tapi kok sampai saya begini kan begitu kan. Kalau dipikir-pikir kayaknya korupsi tambang timah segala macam itu kan lebih besar itu, triliunan. Kok yang ini yang sedikit ini kok jadi pusat perhatian gitu? Ternyata kenapa ini beritanya booming? Karena ini melibatkan banyak elit politik. Iya, banyak yang kena ini kalau tahu kalian. Itu dia, tapi tenang saja. Mau Deddy Sitorus, mau Hasto, mau Yasona Lauli, entah siapapun itu yang dipanggil KPK, Ibu Ketua Umum kan bersedia untuk datang kan? Ya nggak tahu datang untuk apa, atau cuma sekedar menjenguk, nggak tahu, yang penting datang Itu dia, jadi udah jelas informasi tadi ya. Jadi ini kuulang sekali lagi supaya jangan terjadi salah paham ya. Harun Masiku melakukan tindakan penyuapan ya terhadap beberapa orang, termasuk salah satunya itu anggota komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan ya, terbukti pada tahun 2019. Nah, ternyata si Harun Masiku ini ya, dia mungkin sudah tahu atau sudah diendusnya bahwasanya akan dilakukan OTT, melarikan diri dia tanggal 6 Januari tahun 2020 ke Singapura. Kan begitu. Ya, ternyata tanggal 8 dilakukanlah OTT terhadap Wahyu Setiawan tadi, anggota komisioner KPU tadi. Nah, ditanyailah si Yasona Lauli ini dan dia memberikan keterangan palsu mengatakan bahwasanya ya Harun Masiku itu sampai tanggal 8 itu masih berada di luar negeri. Padahal Dirjen Imigrasi waktu itu Roni F. Sompi mengatakan bahwasanya Harun Masiku itu berangkat tanggal 6, pulang lagi tanggal 7. Kan begitu. Jadi ketika dilakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Harun Masiku itu terbukti sebetulnya sudah ada di dalam negeri di Indonesia. Nah, usaha menutup-nutupi inilah yang tercium oleh KPK bahwasanya Yasona Lauli ya secara meyakinkan ya melakukan usaha-usaha untuk obstruction of justice. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bicara kenapa nggak waktu dari menteri dulu, waktu itu buktinya belum terpenuhi. Nah, kan udah aku bilang dari kemarin itu, kalau bicara tentang Harun Masiku ini nggak ya, ini sebetulnya polisi dan juga KPK udah tahu sebetulnya keberadaannya dia di mana. Cuman masih ingat gak kemarin aku bilang ya, cuman ini harus dipancing dulu, jangan langsung ditangkap. Karena apa? Ya, supaya lebih banyak yang ditangkap.
Ya iya dong, biasa itu. Kalau misalnya ada satu kasus contohnya, jangan cuma pelakunya aja, siapa otaknya, siapa yang membantu, siapa yang terlibat, siapa penadahnya. Kalau misalnya dia kasus pencurian dan segala macam, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan bahwasanya ya ada kriminalisasi terhadap Yasona Lawli. Tidak, bohong itu. Ya, udah jelas. Ya, jadi Ibu Ketum, saya titiplah Yasona Lawli sama Ibu ya. Karena Ibu Ketum kan sudah dengan sadar dan meyakinkan mengatakan bahwasanya kalau siapa ada di antara mereka ini semua diangkat KPK, saya akan datang. Mudah-mudahan ada solusi ya kan begitu ya. Tapi yang namanya melanggar hukum itu harus terima konsekuensinya. Ya kan? Itu dia repot ya kalau nggak ada orang kuat. Itulah dia. Tapi ini secara politik ya. Kita berbicara, tadi kan dari sisi hukum kita udah bicara. Kalau secara politik, ini aku yakin ini menurutku, ini aku yakin ini adalah pembalasan dendam dari Bapak Joko Widodo. Karena apa? Mungkin kemarin itu dia sebetulnya bisa dikatakan tertekan batin gitu loh. Sebetulnya kasat mata dia ya ada penyelewengan ini, penyelewengan itu, ada penyalahgunaan ini, penyalahgunaan itu. Cuman karena dilihat itu kawan-kawannya satu rumah sama dia, ya dia terpaksa memilih untuk bisa menjaga kestabilan. Kan begitu. Dia menjaga stabilitas, kan begitu ya. Ini kan menurutku ya kan secara politik. Makanya ketika sekarang dia udah nggak ada sangkut paut lagi sama PDIP, terbongkarlah satu-satu. Makanya kok Hasto kemarin kenapa keluarkan itu Bapak Joko Widodo? Jujur ku bilang ya, aku pun berpikir begini. Apakah dengan tidak dikembalikannya KTA Bapak Joko Widodo, ada harapan Bapak Joko Widodo untuk masuk lagi ke PDIP? Bisa jadi. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo masih memiliki banyak teman di sana. Kan begitu. Dan juga mungkin kala itu Bapak Joko Widodo berharap bahwasanya ini nanti ya pengurusan akan berubah, mudah-mudahan orang-orang yang baiklah yang menempati posisi-posisi penting di PDIP sehingga dia masih bisa untuk kembali lagi ke PDIP. Kan begitu. Ternyata enggak, sebaliknya. Yang bikin ulah pula itu yang kayaknya yang lebih dominan. Itu dia, makanya yaudah ya, lihatlah sekarang siapa terjangnya kan. Politik bro, politik. Everything can happen in politik. And nobody can know, ya, nggak akan ada orang yang tahu kapan kau bisa jadi temannya dan kapan kau bisa jadi lawannya. Kalau di dalam politik ini cucuk mencucuk biasa itu. Sikut mengikut biasa itu. Tunjang menunjang biasa itu. Kawan sendiri pun ditunjangnya itu. Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan terang benderang ya. Mudah-mudahan juga ini pada lagi menanti-nanti nih masyarakat ini. Mana nih Harun Masiku? Mana Harun Masiku? Ya, kami percayakan semuanya ini kepada KPK yang baru ya. Karena kami tahu ketua KPK yang baru itu bisa kami andalkan. Mantap. Iya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.